Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman kajian rahmatullah, sebelum kita masuk ke kajian yang jadi tema utama, saya ingin mengingatkan bahwa secara perhitungan falak, insya Allah nanti malam akan terjadi gerhana gerhana bulan, di mana cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan itu tertutup oleh bumi yang bagian siang hari. Jadi dari matahari kena bulan dan hanya ada bumi yang tertutup, sehingga bulan yang seharusnya nanti malam itu termasuk bulan purnama atau bulan bunder itu tidak akan terlihat terang, tetapi terlihat istilahnya itu seperti merah bata. Nah, terus di berbagai masjid, termasuk di masjid kita ini, insya Allah juga akan mengadakan sholat gerhana yang akan dilaksanakan jam berapa ya, undangannya jam 1. Tapi itu kalau bicara tentang waktu gerhana penuhnya atau gerhana secara full itu akan terjadi pada 12:30 sampai jam 2. Saya lihat undangan-undangan di masjid itu ada yang jam 1, ada yang jam kemarin bilang sekarang batuk. Ada yang jam 1, kalau nggak salah sini jam 1. Atakwa Cokro itu juga kalau nggak salah jam 1. Ada yang setengah 1, ada yang jam 12, ada yang setengah 12 Ketiri itu. Tulisannya setengah 12. Itu mungkin maksudnya adalah untuk mengcover jamaah yang datang belakangan itu, supaya yang datang jam berapapun itu agar bisa dimulai bersama. Intinya adalah nanti malam insya Allah terjadi gerhana dengan bentuk itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan jika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan untuk melaksanakan sholat khusuf yang kemudian diiringi dengan anjuran untuk mendengarkan khutbah, tapi tidak wajib. Jadi ada mendengarkan khutbah itu yang wajib, ada yang tidak wajib. Perbedaannya di mana? Kalau khutbah itu sebelum sholat itu wajib. Misalnya hanya di sholat Jumat. Tapi kalau khutbahnya setelah sholat itu secara hukum syar'i wajib atau tidak, itu hukumnya tidak wajib, tapi anjuran atau sunnah. Misalnya setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu jenengan ngalih mungkin jembatan pantas, tapi tidak wajib. Termasuk mendengarkan khutbah setelah sholat gerhana. Intinya adalah disyariatkan untuk sholat gerhana, kemudian menyimak khutbah, kemudian ada anjuran untuk berzikir, berdoa, istighfar, dan bersedekah berdasarkan hadis-hadis sahih. Nah, bagaimana cara melaksanakan sholat khusuf? Karena ini sholat yang jarang dan caranya agak beda, maka saya sebutkan lagi. Tapi intinya nanti malam jangan ikut imam aja beres. Itu pokoknya berdiri menghadap ke arah kiblat, takbiratul ihram, seperti biasa yaitu iftitah, ta'awud, al-fatihah, kemudian membaca surat itu panjang. Tidak harus, tapi anjurannya panjang. Lalu takbir ruku, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, al-fatihah lagi, surat lagi, baru ruku tidak sujud. Nanti rakaat kedua juga demikian. Sebetulnya anjurannya lama, tapi mungkin kalau nanti malam itu jamaah dianggap sholat jam 1 malam sampai lebih dari 1 halaman per rakaat kan yo teler. Ya nantilah kebijakan imamnya nanti malam bagaimana. Intinya caranya seperti itu ya. Nah, sebagian ulama mengatakan melakukan sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah,
Tapi ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, minimal sunnah muakkadah. Itu sekedar mukadimah mengingatkan bahwa nanti malam akan ada sholat gerhana. Kemudian saya juga mengingatkan karena ketepatan saya tahu nanti pada Isya di Masjid Ibrahim Amru ya, itu ada kajian PJM setiap tanggal 7. Jadi nggak peduli tanggal berapapun, betul ya. Itu pada Isya itu ada kajian cabang, jadi temanya tentang kesehatan karena yang isi ustadznya itu dokter. Jadi barangkali jenengan pengen tanya tentang kesehatan nanti bisa hadir. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Saya telah mengatakan ke jenengan bahwa kita insya Allah sebagai variasinya pembahasan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, kita juga akan membahas tentang hadis ya. Dan kalau saya Yusuf nanti saya keteteran ya tema ini sebulan sekali aja. Nah, yang satunya adalah pembahasan tentang hadis dan saya sudah betul-betul bertanya kepada jenengan bahwa Riyadhus Shalihin kitab hadis itu di sini belum kan? Kalau belum berarti saya isi. Kalau ternyata sudah, itu saya tidak akan mengulangi lagi. Karena ternyata jenengan menjawab belum, maka saya menggunakan kitab itu dan itu ada alasannya. Karena dari saya kan sudah menyampaikan Quran surat Yusuf itu, maka yang belum adalah hadis. Nah, hadis itu biasanya ada dua macam. Ada kitab hadis umum, sebut aja begitu. Ada pula namanya kitab hadis hukum. Itu kumpulan hadis-hadis tentang cara wudhu, cara sholat, puasa, cara jual beli. Nah, kalau yang umum ini adalah tentang ikhlas, tentang taubat, keutamaan sedekah, dan lain-lain. Jadi bisa bedakan ya. Nah, untuk yang hadis hukum, saya sudah menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Saya punya website namanya kilauilmu.com. Biarpun belum selesai, tapi saya berusaha untuk menjelaskan hadis-hadis hukum yang ada di kitab Umdatul Ahkam. Makanya kalau saya menerangkan hadis secara lisan begini ya bukan hadis hukum karena saya sudah nulis, tapi hadis umum. Nah, yang saya pilih itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Alasannya adalah karena kitab hadis umum judulnya Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi itu adalah kitab terbaik dalam hal ini. Para ulama mengatakan kalau kita ingin mempelajari satu cabang ilmu dan kita bingung pakai buku apa, itu cara memilihnya adalah pilihlah buku yang sering direkomendasikan oleh ulama atau sering disarah atau dijelaskan, sering dibahas, bahkan sering dikritik oleh ulama. Intinya sering diperhatikan oleh ulama, berarti itu bagus. Tapi kalau ada buku yang ditulis sejak zaman dulu, terus ulama jarang membahas kitab itu, nggak pernah kritik, nggak pernah meringkas, nggak pernah tidak diperdulikan, berarti kitab itu kurang bagus. Nah, dalam hal ini yang paling sering dibahas itu Riyadhus Shalihin. Itu makanya ada yang mengatakan bahwa hampir tidak ada satupun perpustakaan Islam, walaupun perpus kecil, kecuali pasti ada terjemahan Riyadhus Shalihin. Jadi kan lihat aja, mungkin di sini belum ada dibahas ya. Tapi harusnya ada. Jadi di perpus Bung Karno saya pernah lihat ada terjemahannya dan lain-lain perpus itu semacam kitab wajib karena itu yang terbaik. Nah, ditulis oleh Imam Nawawi. Ini adalah ulama besar di bidang madhab Syafi'i. Beliau menulis kitab fikih Syafi'i, judulnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu sakmenten mungkin muncul, kandele. Itu pun bahkan beliau meninggal sebelum bukunya selesai ditulis. Belum khatam nulisnya sudah wafat duluan, akhirnya diteruskan oleh ulama lain. Dengan karya setebal itu beliau dikenal sangat hebat di fikih Syafi'i, sampai ada yang mengatakan di mazhab Syafi'i itu kalau sampai Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin ini
dan Imam Rafi'i kok sependapat dalam satu hal. Berarti ulama madhab Syafi'i setelah itu nggak boleh beda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Rafi'i kok sama-sama mengharamkan satu hal. Berarti ulama madhab Syafi'i setelahnya harus juga mengatakan pendapat yang sama. Saking diakui pinternya. Nah, kitab ini, kitab Minhajus Shalihin ini pastinya akan diawali dengan pembahasan tentang niat. Karena niat itu adalah separuh dalam semua hal. Apapun yang jenengan bahas, niat itu setengahnya. Itu misalnya jenengan bahas sholat, jenengan takbiratul ihram, bersedekap, rukuk sampai sujud, duduk, salam, semua gerakan dan bacaannya benar semua. Tapi cuma salah di satu hal, itu niat, selesai. Jadi separuh. Bahkan niat itu separuh ya, cara itu separuhnya. Kalau diadu, niat itu lebih penting daripada cara. Kalau ada orang yang caranya tidak sengaja salah, tapi niatnya benar, itu masih selamat. Misalkan jenengan sholat di rumah, karena rumah jenengan arah kiblatnya mungkin nggak pernah dihitung, cuma ngiro-ngiro paling ini, kan? Tiba-tiba menghadap ke Mesir, nggak menghadap ke Ka'bah, karena nggak sengaja, tapi niat sholat dengan benar, maka tetap mendapatkan pahala. Jadi cara salah atau tidak mampu melaksanakan atau hasilnya gagal, selama niat itu masih benar, kemungkinan itu masih selamat. Tapi kalau caranya benar dari awal sampai akhir hanya salah di niat, selesai. Maka hal pertama yang perlu untuk dibahas itu adalah pembahasan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan niat? Niat adalah keinginan hati untuk melaksanakan sesuatu. Dan jika mampu maka dia akan melaksanakan. Itu adalah ya, jadi pengen melakukan sesuatu itu yang disebut sebagai niat, ya, keinginan untuk mengerjakan satu hal. Imam Nawawi menyebutkan itu sebagai bab pertama. Kenapa itu bab yang pertama? Tadi saya sudah sebutkan alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, niat adalah hal yang sangat penting karena niat itu sangat adil. Takaran yang paling adil di antara para hamba itu adalah adu ikhlas. Jenengan kalau masuk surga adu sugih itu mungkin nomor pauri, nomor sekian gitu. Adu ijazah, level pendidikan apa. Tapi kalau parameternya adalah niat itu kan nggak bisa dipaksa. Ya kan, yang miskin, yang kaya, yang muda, yang tua, yang laki, perempuan, yang sekolah dan enggak, semuanya itu bisa bersaing secara adil. Maka ini menjadi patokan yang utama. Kemudian yang ketiga, niat ini penting, nanti kita akan bahas detailnya. Niat itu sangat penting karena dia mempengaruhi segala perilaku orang. Itu ya. Nah, kita akan bahas sekilas saja ayatnya, kemudian kita akan bahas hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikutip oleh Imam Nawawi, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada kalian ataupun kalian menampakkannya, maka sesungguhnya Allah mengetahui itu semua. Jadi jenengan sholatnya ikhlas atau tidak itu Allah tahu. Jenengan kesini karena ditulis di menunya bakso atau karena betul-betul ilmu, itu Allah juga mengetahui. Itu sejelas. Nah, kemudian kita bahas hadisnya. Nah, fokus kita di hadis yang sangat terkenal, hadis innamal a'malu binniyat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya
dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang tindakan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dapat ganjaran sepantasnya orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Adapun orang yang hijrah karena dunia yang dikejar atau ada wanita yang mau dia nikahi, maka hijrahnya bernilai seperti tujuan hijrahnya. Itu jelasnya terkenal hadisnya. Kita bahas innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat. Hadis ini atau kalimat pertama dalam hadis ini menjadi rujukan para ulama dalam menyusun salah satu dari 5 kaidah fikih terpenting. Di kaidah fikih yang paling pokok itu ada 5. Al-umur bima qasidiha, segala perkara tergantung tujuannya. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan menghadirkan kemudahan. Kalau jenengan sulit sholat berdiri, maka itu menghadirkan kemudahan, yaitu boleh sholat duduk. Al-adatu muhakkamah, adat istiadat itu jadi hukum. Kalau adat kita mengatakan HP 3.000 atau 2.000, itu maksudnya 2.000 repes ya, tapi 2 juta, 2.000, maksudnya ada 2.000 dan 000 lagi berarti 2 juta intinya itu. Kemudian yang keempat adalah ad-dararu yuzalu, bahaya harus dihilangkan. Setiap hal yang bisa memadorotkan orang harus disisihkan. Kalau terlanjur ada, maka harus dihilangkan. Kemudian yang kelima adalah al-yaqinu la yazulu bisa, sesuatu yang sudah yakin, mantap, jelas, tidak boleh kalah oleh sesuatu yang sifatnya keraguan. Jenengan kan pasti sudah wudu, jelas kan, pasti sudah wudu. Terus mikir, aku ngentut kok kayak. Kalau bingung dianggap nggak ada, dianggap kembali ke yang pasti, yaitu pasti tadi sudah berwudu. Jadi ada 5 kaidah fikih yang paling penting, yang benar-benar nomor 1 adalah al-umuru bima qasidiha, segala perkara itu bergantung pada tujuannya. Kalau ada jamaah, HP-nya ketinggalan di masjid, terus jenengan sa'i, jenengan butuh wangsul, itu kan bisa jadi jenengan membawa pulang untuk nanti kalau sholat jamaah lagi HP-nya dikembalikan. Kalau ditinggal dibiarin di masjid kan nanti diambil mencuri kan, jenengan ambil, kantongi, bawa pulang, nanti sholat jamaah berikutnya kan orangnya datang lagi, jenengan pun juga datang, kembalikan. Oh, itu namanya adalah orang yang bermaksud baik. Tapi ada juga orang yang melihat HP seorang jamaah ketinggalan di masjid, sama tindakannya, sama-sama diambil, dikantongi dan dibawa pulang, tapi dengan maksud arep dipek. Jadi sama-sama mengambil, mengantongi dan membawanya pulang. Beda niat itu beda hukum. Yang pertama tadi dapat pahala, yang kedua itu justru berdosa. Gitu loh. Jadi ada perbedaan antara nilai amal berdasarkan perbedaan niat. Maka pembahasan niat itu adalah pembahasan yang sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Itu makna yang kedua adalah tindakan atau perilaku orang. Kesungguhannya itu dipengaruhi oleh niat. Jadi kalau orang sungguh-sungguh, niatnya sungguh-sungguh, itu tindakan pasti akan ikut terpengaruh. Yang itu. Kemudian Rasul juga mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan seperti yang dia niatkan. Para ulama merinci, menjelaskan banget bahwa yang dimaksud dalam kalimat setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan
sebutkan itu hanyalah yang terkait dengan pahala saja. Kalau terkait dengan niat dunia nggak masuk. Walaupun itu maksud yang baik. Misalnya jenengan hadir ke masjid mau menghadiri majelis ilmu, niatnya baik, pahala pasti dapat. Tapi ilmu belum tentu. Ilmu kan dunia kan, pengetahuan itu kan terkait dunia. Bisa jadi ustadznya hadir, bisa jadi ustadznya tidak hadir. Ustadznya hadir bisa jadi pas siap sehingga ceramahnya enak, bisa jadi belum utuh, dengan tidak dapat. Jadi hasil dunia dari niat baik itu nggak dijamin. Yang dijamin hadis ini hanyalah untuk terkait dengan pahala. Ada banyak sekali orang yang berjihad dengan cara yang benar dan dengan niat yang benar. Pahala masih dapat, beres itu. Tapi hasil dunianya apakah langsung menang itu tidak dijamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahi orang-orang, termasuk mendakwahi keluarga beliau, pasti cara beliau benar, pasti niat beliau juga benar, dapat pahalanya pasti. Tapi apakah semua paman beliau masuk Islam? Nyatanya tidak, ada yang justru berbalik memusuhi, malah disebut dalam Quran tabat yada Abu Lahab wa tabb. Itu jadi kalau jenengan merasa berniat baik, Allah menjamin soal pahala itu jelas. Tapi untuk urusan dunia kalau nggak beres itu jenengan jangan ngeresuloh, karena itu tidak dijamin sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Itu makna pertama dari wa innama likulli imri'in ma nawa, maksudnya hanya terkait dengan pahala. Kemudian ada makna yang kedua, bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan yang baik dengan niat yang baik, maka dia mendapatkan seluruh keutamaan dari amalan tersebut meskipun niatnya hanya umum-umum saja. Contoh, misalkan ada orang yang hadir ke masjid, ke sini hanya untuk niat menghadiri majelis ilmu itu, maka Allah akan mudahkan satu jalan menuju surga gitu kan. Ternyata ada keutamaan lain yang dia nggak ketahui, yaitu dapat pahala seperti haji, tahu ya? Ya niatnya ini aja, tapi karena niatnya udah benar, perbuatannya pun baik, maka dia mendapatkan seluruh fadilah dari kegiatan baik itu walaupun tidak berniat detail. Makanya kalau bisa dan harus ya, kita melakukan perbuatan baik itu harus dengan niat yang baik. Andai kata ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang kita nggak pernah sangka, Allah tetap akan memberikan itu. Ketika kita mengucapkan istighfar, mohon ampun atas kesalahan kita, ya niat kita kan hanya supaya dosa diampuni tok kan. Tapi ternyata Allah ngasih fadilah lain. Disebutkan dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirullah." Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk atau perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Dan niatnya kan hanya mohon ampun. Ya jidillah ghafurur rahimah, pasti dia mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maksudnya hanya pengen diampuni, tapi yang dia dapatkan adalah ampunan sekaligus rahmat. Dengan intinya niat yang baik itu penting lah. Itu ya. Jadi setiap amal bergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jaminan ini hanya terkait dengan pahala. Kemudian asal niatnya sudah baik, caranya benar, maka semua jenis pahala yang ada di amal itu akan diberikan kepadanya sebagaimana. Kalau kita ambil kebalikannya pun juga berlaku, Pak. Orang tahu ini perbuatan buruk, dia hanya tahu ini salah, dia tetap kerjakan, berarti kan ada niat buruk.
maka dia mendapatkan seluruh hukuman dari amal buruk tersebut meskipun nggak niat ke sana. Gitu. Misalnya dulu Rasul dengan ada sepupu beliau namanya Ibnu Abbas itu berjalan melewati dua kuburannya muslim yang sudah meninggal. Rasul mengatakan sesungguhnya penghuni dua makam ini sedang disiksa. Dan disiksa bukan karena hal yang mereka anggap besar. Melakukan kesalahan yang dulu ketika mereka hidup hanya dianggap dosa kecil saja. Yang satu suka adu domba, yang satu tidak menjaga diri ketika kencing. Jadi kecipratan itu nggak masalah gitu. Ini nggak masalah, nggak dosa, nggak, hanya dosa kecil gitu. Yang penting setelah ini disiram gitu. Dia kira hanya dosa kecil, ternyata dampaknya bisa ke azab kubur. Jadi mereka hanya tahu itu salah, tidak tahu kalau itu menyebabkan siksa kubur, tetap dikerjakan, maka siksa kuburnya tetap diberikan. Jadi dalam hal buruk pun juga sama, walaupun nggak ngerti semua dosanya, tapi asal tahu ini salah tetap dikerjakan, maka semua hukumannya akan didapatkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, dia mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena Allah dan Rasulnya, ingin membela agama Allah dan membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan ganjaran layaknya orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikejar atau wanita yang dinikahi, maka hijrahnya bernilai seperti apa yang dia niatkan. Kalau orang hijrah karena Allah dan Rasulnya kan pasti dapat pahala, sepakat ya. Kalau hijrahnya karena mengejar dunia atau mendapatkan wanita yang dinikahi, niku kan pasti nggak dapat pahala. Dosa apa mboten? Jawabannya enggak. Mboten, enggak dosa. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan baik yang semisal dengan hijrah, niatnya itu adalah niat hal biasa, bukan niat buruk, bukan niat baik, pokoknya biasa ngejar dunia, pengen kaya, pengen dapat kerjaan, itu dia tidak berdosa karena nggak riya kan, ya kan? Juga nggak maksud hijrahnya untuk pahala, tapi juga tidak mendapatkan pahala sebab dia tidak melihatkannya sebagai ibadah. Seperti TKI kita itu loh, kan banyak loh TKI kita yang kerja di Arab Saudi. Berangkatnya pas majikannya di Mekah. Dari Indonesia tahu majikannya di Mekah. Dia berangkat ke Mekah itu hanya karena majikannya rumahnya di Mekah. Nggak ada maksud sekalian haji, sekalian, nggak ada maksud ke sana. Cuma nyari kerja saja. Perbuatannya baik pergi ke Mekah. Tapi niatnya dunia. Bukan dunia yang jelek ya, dunia. Kalau duit itu kan halal. Itu tidak dapat pahala sekaligus tidak berdosa. Tapi eman ya, gitu. Nah itu saya kira pembahasan dari hadis yang pertama. Kemudian saya ingin tambahkan sedikit apa yang tidak disebutkan dalam hadis ini, bahwa jika seseorang itu melakukan perbuatan baik karena Allah pasti dapat pahala. Kemudian dia berniat buruk pasti berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Bagaimana jika orang itu sholat awalnya ikhlas, lama-lama riya? Mungkin jenengan pernah ngalami, ya kan? Jadi masuk ke masjid itu sholat tahiyatul masjid awalnya Allah Akbar karena Allah. Tapi rumangsa disawang karo kancane. Akhirnya sholatnya diepik-epik karena merasa dilihat oleh orang lain. Atau misalnya membaca Quran dengan suara keras di masjid, awalnya karena Allah. Lama-lama menyadari kalau di sudut sana ternyata ada orang lain gitu, yang dengerin saya ngaji. Maka dibusuk-busukkan apa menjadi riya. Itu bagaimana? Kalau orang awalnya ikhlas, kemudian akhirnya riya,
Sebagian ulama mengatakan bahwa dia hanya mendapatkan pahala untuk poin yang dia ikhlas. Posisarnya misalnya baca Quran 10 ayat, ketika 5 ayat pertama dia masih ikhlas sudah dapat pahala. Terus ayat ke-6 karena merasa didengar orang lain lalu menjadi riya, sum'ah, royak sampai habis, maka 5 ayat berikutnya tidak mendapatkan pahala. Itu tambahan pertama. Kemudian tambahan yang kedua sebelum masuk hadis berikutnya adalah jika seseorang meniatkan ibadah mahdo seperti sholat dan puasa atau tilawatul Quran, niat pertamanya adalah karena Allah. Lalu niat yang kedua adalah supaya mendapatkan keuntungan dunia yang dihalalkan oleh Allah, maka itu tetap dapat pahala, tapi pahalanya kurang. Misalnya jenengan tahu kalau berpuasa itu menyehatkan, ya kan? Nah, pengen sehat itu kan halal, dosa. Pengen sehat. Jadi ketika jenengan besok kan Senin, saya besok puasa Senin, mulai sekarang Senin Kamis puasa. Nomor 1 biar dapat pahala, nomor 2 biar langsing, biar sehat, biar mengurangi kadar gula apa itu. Itu para ulama mengatakan hukumnya boleh, tetapi mengurangi pahala. Kenapa disebut boleh? Karena pengen sehat itu hukumnya halal. Kenapa mengurangi pahala? Karena Allahnya kurang sempurna, paham ya? Itu. Kemudian contoh lain misalnya sholat. Saya sering contohkan adalah di buku-buku mukjizat ilmiah dalam Quran dan Sunnah itu disebutkan sholat itu menyehatkan, ruku itu menyehatkan punggung, ben gak gampang apa ya bungkuk nopo istilahnya. Kemudian sujud itu menguatkan paru-paru, kayak orang push up. Kemudian sujud selain untuk ini, itu juga menguatkan daya ingat karena di otak itu ada satu bagian tertentu yang akan berfungsi maksimal hanya kalau seseorang sujud dengan cara yang benar. Makanya jenengan lali pirang rakaat itu kan disuruh sujud sahwi biar setelah ini nggak lupa-lupa lagi. Nah, sujud itu mencerdaskan. Wah, dulu saya waktu mondok anak masih usia belajar kan tahu itu sholatnya jadi lebih rajin loh. Ini sholat sunnah ya jadi lebih sering. Nah, meniatkan sesuatu yang sifatnya ibadah mahdoh, nomor 1 karena Allah, nomor 2 karena keuntungan dunia yang dibolehkan itu silahkan, tetapi mengurangi pahala. Sangat dibedakan ya. Nah, kemudian kita masuk di hadis yang kedua, hadis yang singkat, hadis sahih riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun waliyah. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah setelah penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah bulan Ramadan. Yang ada bagi penduduk Mekah untuk alasan keluar dari Mekah itu adalah jihad, dan jihadnya itu harus dengan niat yang benar. Wa idastun firtum fanfiru. Ini tidak ada hijrah bagi penduduk Mekah setelah Fathu Mekah. Nah, hadis ini menjadi dalil bagi para ulama bahwa apapun yang terjadi sampai akhir zaman nanti, Mekah itu akan selalu menjadi Darul Islam, menjadi negeri Islam. Setelah sebelumnya dikuasai orang musyrik dengan penaklukan Mekah tahun 8 sampai nanti itu selalu menjadi negeri Islam. Karena sudah menjadi negeri Islam, maka tidak ada alasan untuk hijrah dari Mekah. Tetapi yang ada adalah jihad gitu. Jadi orang Mekah sudah tidak hijrah meninggalkan Mekah, tetapi tetap disyariatkan keluar dari Mekah. Salah satunya adalah kalau mau berjihad. Dulu tahun 79
sampai 89. Itu kan pecah perang di Afghanistan. Uni Soviet menjajah Afghanistan. Itu kan banyak pemuda Arab dari Indonesia juga ada yang ikut perang ke sana lah, termasuk dari penduduk Mekah itu keluar dari Mekah untuk berperang di sana. Itu silakan. Walakin jihadun waniyah, yang ada adalah jihad, dan jihad itu harus diiringi dengan niat yang baik. Lalu beliau menambahkan wa idastum firtum fanfiru. Wa idastum firtum fanfiru itu maksudnya adalah jika kalian disuruh untuk berangkat, maka kalian harus berangkat. Maka kalian harus berangkat. Hadis ini, bagian kalimat terakhir ini menjadi dalil bagi para ulama. Mereka mengatakan bahwa hukum asal jihad itu adalah fardu kifayah. Gitu. Tetapi karena Rasul mengatakan jika kalian diminta untuk berangkat, maka berangkatlah. Kalimat itu mengatakan bahwa jihad yang asalnya fardu kifayah itu bisa menjadi fardu ain jika ada sebab-sebab tertentu. Misalnya adalah yang disebutkan di sini, orang yang secara khusus ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya fardu kifayah, maka bagi orang tersebut hukumnya bukan lagi fardu kifayah tapi fardu ain. Jadi kita ibaratkan hari ini jihad hukumnya fardu kifayah. Tetapi pemimpin mengatakan si A, si B, si C, si D, 4 orang ini secara khusus harus berangkat. Maka bagi orang ini harus berangkat untuk menjadi mujahid. Ibarat di masjid ini loh Pak, di masjid ini azan itu kan hukumnya fardu kifayah, betul kan? Nah, tapi di antara jamaah ada yang secara khusus namanya ditulis di daftar muazin, ada di sini. Nah, karena namanya ada ditunjuk secara khusus oleh takmir, maka bagi dia hukum azan di masjid ini menjadi fardu ain. Kalau tanpa uzur tak boleh untuk pergi, dia harus ada dan melantunkan azan. Itu yang pertama. Atau dengan kata lain, mohon maaf ya, kalau pekan lalu saya pas puncak pilek, sekarang gantian batuk, koyar gitu. Semua hafalan. Jadi dengan kata lain, hal-hal yang hukumnya fardu kifayah itu bisa menjadi fardu ain kalau ada sebab tertentu. Nah, saya ingatkan, fardu kifayah adalah sesuatu yang kalau dikerjakan oleh sebagian muslim dan cukup, maka orang lain yang tidak mau mengerjakan sudah tidak berdosa tapi juga tidak mendapatkan pahala. Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah perbuatan yang semua orang harus mengerjakan. Biarpun jenengan sudah sholat maghrib, tetap saya harus mengerjakan sholat maghrib. Tidak boleh ditinggalkan hanya karena orang lain sudah melaksanakan. Nah, fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain dalam beberapa sebab. Yang pertama adalah orang yang ditunjuk secara khusus untuk mengerjakan fardu kifayah, maka bagi dia berubah menjadi fardu ain. Contohnya azan fardu kifayah. Ini ketua takmir ngomong, ini jadwal sedemikian rupa, itu bisa menjadi fardu ain. Yang pertama. Kemudian hal lain yang juga bisa merubah fardu kifayah menjadi fardu ain adalah kalau di sini hanya jenengan yang sanggup melaksanakannya. Misalnya sejamaah ini hanya ada seorang bapak-bapak, 2 anak kecil, sisanya wanita, jamaah muslimah. Pas masuk waktu sholat, masjid lain belum ada yang azan.
bagi satu-satunya bapak-bapak di sini itu menjadi fardu kifayah, fardu ain untuk melaksanakan azan. Kalau malam-malam Pak, jenengan tidur jam 1 malam, ternyata di depan rumah jenengan ada orang kecelakaan. Nolong orang kecelakaan jam segini kan fardu kifayah, karena banyak orang kan. Tapi kalau jam 1 malam pas jenengan tok yang bangun tidur, lainnya pada tidur, jangan yang bangun, jangan saja yang bangun, dan orang jahat fardu ain untuk melaksanakannya. Itu ya, dan lain-lain. Sekali lagi maaf, semoga di pertemuan berikutnya bisa lebih sehat lagi. Di antara hal yang saya ingin sampaikan, saya tekankan itu satu poin saja, bahwa orang yang punya niat baik, secara umum niatnya baik, dan dia mengerjakan amalannya dengan cara yang benar, maka dia mendapatkan seluruh fadilah dari amal baik tersebut, meskipun dia tidak berniat secara detail, atau meskipun dia tidak tahu ada banyak fadilah gitu. Yang penting berbuat baik. Ternyata ada 5 keutamaan, dia akan mendapat semuanya meskipun niatnya hanya secara umum. Ya, sekali lagi maaf, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.